Selamat siang semuanya. Waduh, kayaknya masih belum pada fokus nih. Selamat siang semuanya. Oke, supaya fokus gitu ya. Boleh kalau saya ajak Bapak, Ibu dan kakak-kakak di sini kalau saya bilang selamat siang, boleh jawabnya siang, siang, siang begitu ya? Boleh? Oke, kita coba dulu ya. Selamat siang semuanya. Oke, sekali lagi selamat siang semuanya. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah kita langsung masuk aja. Mungkin di sini Bapak dan Ibu udah gak sabar nih untuk belajar sama-sama. Di depan juga udah ada gitu ya peraganya. Belajar mengenai pertolongan pertama pada anak berkebutuhan khusus. Khususnya untuk kejang dan tersedak. Kita tahu bahwa hal ini adalah keadaan darurat yang umum terjadi pada anak-anak. Dan mungkin ketika terjadi gitu ya, kita kadang-kadang panik, bingung gitu ya. Harus berbuat apa, apalagi kita tahu bahwa hal ini kalau misalnya tidak segera ditangani bisa menyebabkan gangguan gitu pada anak, gangguan otak, begitu juga boleh koreksi aku kalau aku salah ya dokter. Dan juga kalau misalnya tidak ditangani dengan segera bisa menyebabkan bisa mengancam nyawa begitu ya. Nah, makanya kita hari ini akan sama-sama belajar lebih lagi bersama dengan Dokter Abdullah Reza, spesialis anak. Nah, Dokter Abdullah Reza atau yang akrab disapa dengan Dokter Apres ini merupakan dokter yang sedang berpraktik di Rumah Sakit Bunda Jakarta, Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta, serta ambulan khusus bagi bayi dan anak Emergency Response Indonesia. Nah, mungkin supaya kita bisa lebih akrab tanpa berlama-lama lagi, aku sambut Dokter Abdullah Reza atau Dokter Apres. Oke, terima kasih Mbak Sisil dan terima kasih Mam Endets yang sudah hadir hari ini. Wah, cukup penuh ya, mantap ya. Oke, sebelum kita ngobrol, kita sebenarnya berbagi saja bagaimana penanganan awal untuk kejang dan juga tersedak ya. Nah, saya pengen tahu dulu nih antara Mam Endets yang hadir di sini ada yang memang anaknya sering atau pernah deh mengalami kejang? Pernah ya? Oke. Dengan apa Bu? Itu kondisinya apakah epilepsi atau di luar itu? Autism aja? Oke. Iya, jangan baru sekali. Sekali saja mudah-mudahan ya. Oke, cukup deg-degan ya Bu ya? Apalagi kan belum ada pengalaman ya Bu ya? Aduh. Iya, nanti makanya kita bagaimana cara penanganan yang mudah ya dan bisa dikerjakan bersama. Nah, sebelum kita bicarakan, kita sedikit main kuis dulu ya, supaya nanti bisa mendapatkan pencerahan lebih baik dan kita bisa melihat outcome-nya bagaimana. Oke, Pak Dimas ya? Ya, Mas Dimas bisa coba. Oke. Mungkin dibuka HP-nya masing-masing untuk dilihat atau join ke Kahoot. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu gitu ya, Bapak dan Ibu, tadi kalau akrab disapa Moms and Dad gitu ya, para Bapak dan Ibu Moms and Dad boleh silakan dibuka kahoot.com atau kahoot.id, bisa dicari mungkin di pencarian paling atas di Google, nanti ketika diminta untuk memasukkan kode, kita tunggu mungkin kodenya dari depan ya. Jadi sambil mungkin disiapkan dulu aja, dibuka dulu websitenya. Seandainya mungkin ada yang kebingungan juga boleh angkat tangan supaya mungkin nanti bisa saya bantu atau mungkin panitia juga boleh bantu. Namanya juga habis makan siang gitu ya. Ya, betul yang itu. Oke, ditunggu dulu ya kodenya. Namanya juga kan habis makan siang ya, biasanya ini jam-jam rawan gitu ya. Jam-jam udah mulai ngangguk-ngangguk alias ngantuk gitu kan. Nah makanya kita peregangan dulu gitu ya, dengan kita sama-sama kuis. Oke. Nah, oke, sambil masih kita tunggu kodenya ya. Nah, Moms and Dad di sini dipersilakan banget untuk bersikap kompetitif. Kenapa tuh Kak? Karena nanti, nah ini udah ada, boleh di scan atau silakan dimasukkan kodenya di 385 4267.
Sekali lagi di 385 4267. Diusahakan mungkin menggunakan nama asli ya, jangan pakai nama yang lucu-lucu, nama yang gemes-gemes atau lagi nama yang alay-alay. Nanti bingung. Karena apa? Karena tadi kan saya sempat sampaikan ya bahwa dipersilakan untuk kompetitif. Kenapa? Karena kita menyiapkan hadiah untuk pemenang-pemenang dari kuis hari ini ya dokter. Iya. Oke. Oh, dari panitia menyiapkan ya? Oke, siap. Ada 3 hadiah untuk para pemenang hari ini. Jadi dipersilakan banget untuk kompetitif gitu ya. Dan menggunakan nama asli supaya nanti ketika dipanggil gak malu gitu ya. Namanya player 01 gitu kan. Atau misalnya namanya nama-nama. Oke, kayaknya udah semua ya. Kita start aja. Oke, boleh dokter. Silakan. Boleh di start Mas Dimas? Oke. Baca perlahan, jawab dengan seksama. Apa kepanjangan dari SpaceX? Oke, ada Special Kids Expo, Super Kids Expo, ada Special Kinder Expo, ada juga Special Kid Excellent. Kira-kira yang mana nih? Baru 15 orang yang menjawab dan angkanya terus bertambah. Waduh, Nah, oke, lanjut. bener Nggak ya? dikasih jawaban ya hari ini ya. Nanti kalau udah selesai. Betul. Oke, siapa nomor 1? Wah, Oke, Ibu Afi. oleh Ibu Afi. Ibu apa bapak nih? Ibu kayaknya. Oh, ibu bener. Ibu. Oke, Oke, siap. luar biasa. Mam Afi, oke. Lanjutan, Om. Oke, benar atau salah? Kejang adalah aktivitas normal yang terjadi pada semua anak. Oke, jawabannya Lanjut, salah. nanti. Oh, itu ada. Tidak boleh Oke. kasih tahu Oh, tidak dulu. boleh kasih tahu. Oke, baik. Oke, lanjut. Apakah, wah Bapak Waduh, disalib. Dad Kevin. Oke, siap. Lanjut. Anak Jafar demam saat dilakukan kontak kulit dengan ayahnya dikatakan kejang bila, yang mana? Ayo pelan-pelan dibacanya. Oh, ini fotonya dokter Ya. sama anak dokter ya? Ya, itu beberapa tahun yang lalu ya. Satu, Oke. menggerakkan kaki dengan tangan berulang dengan tetap bergerak saat dipegang. Menggerakkan kaki dan tangan namun diam saat dipegang. Menggerakkan kaki dan tangan sambil mengepal makanan. Menggerakkan kaki dan tangan sambil menangis. Oke, lanjut. Wah, mukanya udah mulai pada tegang nih dokter. Kayak, Aduh. kok tiba-tiba ujian nih? Gitu kan. Gak apa-apa, jelek di awal bagus. Asal jangan jelek di akhir. Oke. Lanjut. Oke, benar atau salah? Saat anak kejang, segera masukkan sendok ke dalam mulut untuk mencegah lidahnya putus. Oh, langsung dengan cepat ya. Kayaknya udah pada tahu nih dokter. Waduh, iya, makanya udah pinter-pinter nih. Iya, hebat nih. Oke, lanjut. Langsung kita next. Oke, Dad Kevin tetap memimpin. Memimpin ya. Oke, kita lanjutkan. Jika anak kejang yang dapat dilakukan. Posisi miring kiri kanan. Berikan kopi pahit ke mulutnya. Ikat sekencang-kencangnya supaya nggak gerak. Biarin aja kalau di dalam air. Waduh, kira-kira yang mana nih Mom and Dad? Oke, Wah. lanjut. Masih Wah, dipimpin. memang Dad Kevin. Mana Dad Kevin nih? Angkat tangan. Dad Kevin? Oh, nggak mau. Oh, ada di ujung. belakang. Waduh, mantap. Siap. Oke. Oke. Lanjut. Apa tuh? Anak penderita epilepsi yang kejang di air lebih dari 6 menit perlu segera bawa ke rumah sakit. Benar atau salah? Ini pertanyaannya agak-agak studi kasus gitu ya dokter? Iya, Wah, betul. Karena memang harus membayangkan. keren. Ya.
Oke, lanjut. Jawaban tidak disampaikan. Wah, Waduh, mulai disalip Ini nih ya. Mam nih ketut. Wah, Wah, keren. sudah ada pengalaman masalahnya ya. Oke, lanjut. Zat di bawah ini yang aman masuk saluran nafas. Apa? Cincin emas, air matang, bubur bayi, dan oksigen. Jadi kita masuk ke dalam fase tersedak ya. Iya. Oke. Oke, lanjut. Apakah ada yang menyusul? Masih Ibu nih ketut. Oke, siap. Lanjut. Apakah ini sesuai dengan gejala tersedak? Nanti akan dapat jawabannya. Lihat gambaran orangnya. Apakah ini sesuai dengan gejala tersedak? Wah, cepat nih jawabnya ya. Iya, cepat nih. Oke, lanjut. Wah, kayaknya posisi 5 besarnya selalu berubah-ubah ya. Iya, betul. Lanjut. Oke, kita lanjut. Hal tersebut di bawah ini menghindari kemungkinan tersedak. Karena khususnya pada anak kebutuhan khusus ada hal-hal yang menyebabkan dia menjadi tersedak. Ya. Dan ini juga terhadap anak-anak secara awam. Memberikan makan sebelum usia 4 bulan, memberikan MPASI dalam posisi tertidur, membiarkan anak kejang dalam air, memberikan MPASI 90 derajat pada bayi di atas usia 6 bulan. Oke, lanjut. Tiga. Apakah membersihkan pada gambar ini benar? Maksudnya adalah membersihkan jika terjadi tersedak. Perhatikan jari, perhatikan bayinya. Jangan hanya memperhatikan salah satunya. Karena ingat, dalam pertolongan membutuhkan keamanan untuk penolong. Cluenya seperti itu. Oke, lanjut. Wah, berubah lagi ya posisinya. Wah, tetap Ibu ini ketut fire ya. Fire. Oke. Satu-satunya cara, jadi pada saat tersedak itu ada yang bisa digunakan dari bayi sampai dewasa. Ya, ini namanya apa? Heimlich blow, backstreet black blow, atau Heimlich maneuver. Jawaban yang masuk nggak secepat yang sebelumnya, kayak meraba-raba dulu nih. Karena ada istilahnya ya. Betul. Terakhir. Wah, satu pertanyaan terakhir. Benar atau tidak setelah menyusu, anak-anak tiba-tiba tersedak dan kebiruan, maka dirawat di rumah saja. Anaknya setelah tersedak masih biru, masih sesak nafas. Udah deh, di rumah aja deh. Oke, sip. Coba kita lihat. Oke. 3 yang paling pintar sebelum belajar siapa nih? Waduh, dimenangkan oleh Yudis. Oke. Mam Yani dan Ini ketut. Wah, pas ya logonya ya. Oke, baik. Nanti silahkan kepada penyelenggara ya untuk memberikan sesuatu kepada 3 orang ini. Tapi balik lagi, ini adalah awal ya, dan sekarang kita akan membicarakan bagaimana melakukan penanganan awal terhadap kejang dan tersedak. Oke, kita lanjutkan ke slide. Oke, selamat untuk para pemenang. Nanti untuk hadiahnya mungkin di akhir aja, karena saat ini kita akan sama-sama langsung masuk ke pemaparan materi langsung dari dokter. Dipersilakan dokter. Oke, slide. Ada ini nggak sih? Ada? Nggak, ya slide. Ya udah dijelaskan sama teman-teman tadi. Oke, jadi pada prinsipnya kejang itu adalah suatu manifestasi yang disebabkan karena sarafnya itu mendapatkan perangsangan yang berlebihan secara simultan dan juga abnormal. Nah, secara umum kejang ini bisa macam-macam sih.
bisa dia hanya satu, ya, bisa dari satu keseluruhan tuh kelojotan, bahkan bengong pun bisa ternyata kejang. Ya, tapi yang paling sering adalah yang kita ketahui dan yang berbahaya jika dia mengalami kejang seluruh tubuh. Di mana pada saat itu umumnya anak tidak bernafas, ya, tidak bisa menelan. Jadi pada saat dia masuk apapun akan masuk ke paru-paru. Nah, bedainnya kalau anak ini kejang atau enggak gimana dong? Kalau gini-gini kan bisa-bisa aja kan dia pura-pura atau saat demam dia menggigil gitu ya. Hal yang mudah dilakukan adalah pegang. Misal, tangan saya sebelah kanan begini nih, oke? Ah, terus dipegang. Kalau dipegang dia diam, ya, bukan kejang. Oke? Tapi kalau dipegang dia tetap bergerak atau melawan, itu adalah kejang. Tapi balik lagi ya, lihat juga dia tetap bergerak tapi anaknya sadar. Nah, itu nggak mungkin kejang gitu ya. Jadi dia tidak sadar dan dia tidak bergerak. Slide. Nah, kejang penyebabnya macam-macam. Yang paling sering adalah kejang disertai demam. Walaupun dalam kelompok ini kejang disertai demam sebagian besar disebabkan karena yang namanya kejang demam. Jadi kejangnya itu karena demam tinggi. Tapi bisa juga itu disebabkan karena infeksi saluran infeksi di otaknya. Dan yang kedua bisa juga kejang tanpa demam. Bisa karena epilepsi, bisa karena tumor, dia kelainan metabolik ini balik lagi garam dan gula. Gulanya bisa ketinggian atau kita sebut dengan diabetes mellitus, gulanya kekurangan, hipoglikemia, atau natriumnya kelebihan, natriumnya kekurangan, ataupun kaliumnya serta garam-garaman lainnya kelebihan. Ya, tapi bisa juga idiopatik. Idiopatik itu balik lagi nggak tahu nih kenapa sih ada kayak anak ibu tuh ya. Ah, itu bisa saja dia baru pertama kali kan Bu, nggak terulang ya Bu. Nah, ini kita namanya first unprovoked seizure. Kalau ditanya apa penyebabnya nggak tahu. Tapi kalau dia berulang, ya baru kita katakan epilepsi. Dan memang banyak penelitian mengatakan anak dengan autisme dan anak dengan ADHD memiliki kecenderungan kejang atau epilepsi 10 sampai 15 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami autisme dan ADHD. Ya, jadi tetap nggak perlu takut, tapi waspada. Ya, oke, lanjut. Nah, tadi mitos-mitos berbahaya harus kita ingat nih, ya. Satu, tergigit lidahnya, nggak ada, ya. Bisa ada orang separah apapun, secara refleks lidah akan kalau tidak sadar ataupun kejang lidah akan ke belakang, ya. Terus yang kedua, ya, kalau bisa lidah jangan sampai kegigit, kasih sendok, jangan ya. Apalagi kalau kita lihat lidah pada bayi itu cenderung lidah pada anak cenderung besar, ya. Jadi dia mudah sekali terdorong ke belakang dan pada akhirnya menutup saluran nafas dan itu yang menyebabkan kematiannya. Nah, seperti yang tadi kita bicarakan bersama, pada saat kejang khususnya yang seluruh tubuh, anak tidak sadar, umumnya anak tidak bisa melakukan penelanan. Ya, jangan ditambahin air lagi, ya. Karena kan di kita apapun sakitnya teh anget manis gitu ya. Ya, jangan ya. Nanti anaknya menjadi aspirasi ataupun tersedak. Jadi ujungnya ke yang selanjutnya. Dan satu lagi ya, kalau anak kejuang, wah heboh heboh gitu ya. Ditahan aja deh, jangan sampai dia gerak-gerak. Jangan juga. Karena banyak sekali ditemukan penahanan itu berlebihan, ujung-ujungnya menjadi patah di tangan dan kaki. Ya. Nah, terus kalau terjadi kejang apa? Nomor satu paling penting, tenang. Nah, kata Bu ini Ketut, "Tenang apaan Dok? Saya udah mau pingsan," gitu ya. Jadi memang harus tenang ya, dan harus apa, lihat jam. Ih kenapa sih pakai lihat jam? Ya, itu untuk menentukan berapa lama kejangnya. Dan itu bermanfaat sekali untuk kami ya. Dan kalau sekarang malah lebih enak lagi nih, dokter sekarang kita nih, dokter dokter yang mengetahui kejang, biasanya kan sekarang apapun, apa yang diambil pertama kali? HP, bener, ya. Jadi kan, apa namanya, apapun ya di HP-in gitu ya, itu bisa kelihatan jenis kejangnya apa. Nah, jangan lupa tuh ya. Terus yang kedua, amankan. Nah, amankannya siapa? Kita dulu penolong. Jangan kita mau nolongin orang tapi kita jadi sakit kan, ya. Misal contohnya, ini korban nih, korbannya di sebelahnya ada api yang menyala, apinya dulu dimatiin.
ya. Korbannya ada dalam air. Angkat dulu dari air, ya. Terus udah gitu lagi ada huru-hara, ternyata kejang di tengah-tengah kita, kita lihat anak gitu ya. Ya jangan anaknya dulu diselamatin, pastikan semua lingkungannya aman, ya. Setelah itu kita selama anak itu masih sadar, kita lihat, lalu udah gitu kita panggil-panggil dia masih sadar di sini, masih bernafas, kita cukup miringkan ke kiri atau ke kanan, ya. Kalau memang ada eee, kesempatan untuk atau punya ya, kalau misalnya memang sudah punya riwayat sebelumnya kejang, saya sih menyarankan oksigen kaleng harus ada di rumah, ya. Tujuannya buat apa? Untuk membantu dari ininya, apa namanya, untuk membantu untuk memberi oksigenasi. Saya kasih lihat sebentar ya. Pastikan kalau kita menggunakan oksigen kaleng adalah sungkupnya ya, pastikan dia menutupnya antara hidung dan juga mulut. Ini pas buat bayi kayaknya, ya. Jadi hidungnya harus tertutup, mulutnya harus tertutup, ya. Nah, lalu disemprotkan. Nah, setelah itu kalau memang satu lagi ada riwayat kejang sebelumnya, alangkah baiknya minta kepada tim medis kesayangan mom and dad untuk menyediakan diazepam sesuai dengan berat badan anak, ya. Dan diazepamnya diberikan via dubur. Walaupun kalau ada yang pengalaman di luar negeri, ada yang modelnya gel dimasukkan ke dalam uh, apa pipi bagian dalam, ya itu midazolam gel, tapi di Indonesia belum ada. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan sudah ada. Itu juga efektif, ya, dioleskan ke pipi bagian dalam. Nah, setelah itu kalau misalnya memang dia langsung bangun anaknya, ya, ini kita ngomong ada riwayat epilepsi sebelumnya ya, langsung bangun, tidak berulang, ya sebenarnya tidak perlu kita lakukan evaluasi awal, ya. Namun, boleh di-slide? Jika anak itu kejang pertama kali, tadi yang bunyi ketut nih ya, itu wajib dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi. Karena yang paling takut apa sih? Epilepsi nggak begitu takut deh, karena nggak ada masalah di otaknya. Nggak ada masalah di sini maksudnya tidak ada gangguan anatomi ya, tidak ada infeksi. Nah itu harus kita pastikan. Terus tadi ingat penyebab yang lainnya, kurang gula, kurang natrium itu harus dipastikan ya. Kalau ternyata bukan, ini hanya suatu first unprovoked seizure ya alhamdulillah ya. Tapi alangkah baiknya untuk meminta tadi diazepam dan juga oksigen kaleng untuk siap siaga di rumah ya. Terus yang kedua, maaf sebelumnya lagi, maaf belum selesai. Belum selesai? Buka belum? Sebelumnya lagi boleh? Sebelumnya lagi? Oke. Terus udah gitu pada saat dia kejang ya, dia tidak sadar. Setelah kejang, anaknya cenderung tidur. Anaknya tidak bangun-bangun, nah itu segera deh bawa ke IGD. Apalagi tidak diberikan diazepam tapi dia tidak sadar. Oke. Lalu berikutnya apalagi? Terjadi kejang di air. Kenapa tadi yang kita bilang? Kejang di air dia lebih besar kemungkinan terhirup air ke dalam paru-paru. Sehingga itu besar kemungkinan terjadi reaksi lanjutan, yaitu infeksi di paru-parunya. Dan yang terakhir, jika anak mam kejang, tapi dia punya penyakit yang lain. Maksudnya gini, dokter anak saya kejang, baru pertama, udah sering kan anak saya ada epilepsi, tapi anaknya epilepsi dan DM tipe 1 atau diabetes mellitus kencing manis tipe 1 ya. Nah, itu harus dipastikan jangan-jangan gulanya tinggi, ya kan? Atau anaknya kejang, habis itu jalan-jalan dok, tapi baru pertama kali, harus ke rumah sakit. Anaknya kejang, ya, tapi ada riwayat kelainan ginjal, jangan-jangan ureumnya tinggi, garam-garaman dalam tubuhnya rendah, itu juga bisa. Jadi kalau memang anaknya hanya kejang memang karena demam, "Dok kejang, demam asal demam kejang mulu nih dok." Ya cegah dulu kan dengan paracetamol dan juga pemberian diazepam. Tapi kalau misalnya dia kejang lagi, ya kita tunggu dulu aja. Kalau dia tetap tidak sadar atau dia kejang berulang, episode kejangnya lebih dari 5 menit, harus dibawa ke rumah sakit. Oke? Nah, kita lanjutkan dulu. Untuk yang berikutnya adalah tersedak. Oke. Slide. Oke, tersedak pada prinsipnya adalah sumbatan jalan nafas yang disebabkan karena benda asing.
Ya tadi benda asing, cincin, bubur bayi, ataupun sekarang kemarin pasien saya gigi palsu gitu ya, itu bisa tuh ya. Karena dia mungkin ada kecelakaan, giginya ganti gigi palsu ya kan. Namanya juga anak makin gede, gigi palsunya nggak ngepas, lepas deh dia ya. Terus udah gitu bisa juga karena tenggelam juga bisa ya. Nah bagaimana membedakannya nih? Wah ini perlu segera nih dibawa ke rumah sakit, nggak usah diapa-apain gitu ya. Kalau memang dia masih batuk-batuk, ya manfaatkan batukannya itu mengeluarkan benda asingnya. Tetapi kalau dia sudah tidak batuk, cenderung dia tidak bernafas, hati-hati tuh. Nah harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah sekarang kita ngomong dulu faktor resiko tersedak. Karena resiko tersedak itu paling banyak pada anak kebutuhan khusus, khususnya yang mengalami posisi yang tidak normal. Misal, ada anak-anak CP yang posisinya begini, seperti lihat di gambar nomor 2, oke? Coba masing-masing tangannya ke belakang, kepala ke atas, coba menelan, apa yang dirasakan? Susah ya, dan itu resiko tersedak ya. Jadi kalau anak seperti itu, kalau memang dari dokter rehabilitasi mediknya, dokter anaknya, ataupun dokter ortopedinya tidak bisa mengembalikan ke posisi awal atau fisiologis, sebaiknya tidak diberikan makan. Karena itu memiliki resiko terjadi aspirasi atau tersumbat ini. Jadi makanan bukan masuk ke pencernaan, tapi masuk ke pernafasan, ya. Terus yang kedua apalagi? Posisi memberikan anak. Kita lihat di gambar nomor 1, ya. Bayinya itu mungkin udah usia di atas 6 bulan ya, tapi posisinya tidur. Coba deh makan sambil tidur, pasti tersedak, ya. Itu pun nggak fisiologis. Jadi dia makan harus duduk 90 derajat, ya. Nah, terus udah gitu apalagi? Kalau dia diberikan makan sebelum waktunya, ya. Contoh, anak yang paling bawah ini saya ngambil dari berita, itu anak 1 bulan tapi diberikan bubur bayi. Meninggalnya kenapa? Karena tersedak, ya. Lalu setelah itu adalah muntah. Tadi ingat pada saat dia terjadi kejang, tadi kan ada kemungkinan dia terjadi muntah. Jadi harus dimiringkan kanan dan kiri untuk mencegah dia tersedak, ya. Dan yang terakhir adalah ingat, saat anak tidak sadar, salah satunya karena kejang, ya, saat manusia tidak sadar, biasanya kalau stroke atau apa gitu ya, jangan dimasukkan apapun lewat mulut ya. Karena kita tidak bisa tahu itu masuk ke pencernaan atau umumnya akan masuk ke pernafasan dan ujung-ujungnya tersedak. Terus kalau tersedak gimana? Slide. Nah, pertama ya, kalau kita yakin bisa mengambil yang tersedaknya, kita yakin bisa melihat ya, boleh nggak dok dicongkel? Silahkan. Congkel paling aman pakai apa dok? Pakai tangan kita. Ya, tapi balik lagi, kalau itu anak kita pun, kita punya resiko menularkan penyakit dari kuku kita ke anak, ya kan? Terus kita kan nggak tahu nih anak apakah sehat-sehat aja kan, apalagi kalau anak orang gitu ya. Nah, jangan lupa menggunakan hands glove atau sarung tangan, ya. Atau, "Dok, nggak ada sarung tangan, gimana?" Ya udah ambil plastik kek, pokoknya harus ada tercover, ya. Supaya tidak menular penyakit ke anak dan juga anak tidak menular penyakit ke penolongnya, ya. Nah, itu yang saya sebut dengan gunakan alat perlindungan diri atau APD, ya. Terus yang kedua, ya kita bisa menggunakan teknik yang namanya back blow. Back blow itu ini bisa digunakan dari bayi sampai anak, ya. Kita bisa menggunakan teknik yang namanya Heimlich, ya. Kalau Heimlich itu, ya, di sini terlihat nggak ya? Intinya dari Heimlich itu kita menggunakan tekanan perut buat memberikan tekanan keluar ke atas, ya. Kita lihat ibu jari kita, ya. Ibu jari kita di sini, ya. Jadi kalau gampangnya pegang masing-masing, ya. Dada, ya, sampai ke bawah. Kan ini ada kita sebut ulu hati ya biasanya ya. Nah, di sini tangannya di sini dipeluk. Lalu kita hentak. Jadi memang harus juga keluar, ya, kita harus menghentikan dan melakukan posisi seperti yang kejang sebelumnya, ya.
Dan kalau ada oksigen di situ, sekali lagi, kita boleh memberikan tambahan oksigen. Ya, nah setelah jika memang setelah dilakukan tindakan itu anaknya langsung menangis, langsung tidak biru. Nah, kalau lihat biru, lihatnya di mana? Di mana, Bu? Bibir, muka, tangan. Oke, yang paling akurat itu lidah. Ya, karena kalau misalnya kita maaf, kalau ibu-ibu yang putih-putih gitu ya, kalau negroid nggak kelihatan cuy, biru apa enggak. Ya, kalau kita masih kelihatan nih, ya. Bibirnya, anaknya ternyata main lipstick gitu kan. Hitam kan, wah ya, jadi dibilang kita biru anaknya ya. Jadi lihatnya lidah ya. Oke? Dan berikutnya lagi kalau misalnya setelah kejadian batuk terus-terusan, ya. Nggak berhenti-berhenti. Tadi hampir kejadian ya Mbak Sisil ya. Cuman itu orang dewasa jadi nah itu batuk terus kan itu khawatir juga tuh tapi pada akhirnya berhenti batuknya ya nggak apa-apa ya dan satu lagi anaknya berhenti menangis. Napas sih tapi nggak nangis hati-hati tuh khususnya pada bayi karena bayi itu beda sama anak di atas 5 tahun dia bisa ngeluh anak di atas 10 tahun 5 tahun dia masih bisa ngeluh sesak tapi bayi tidak tapi kalau dia tidak menangis aktif hati-hati ya dan satu lagi yang paling penting kemarin ada pasien saya anaknya nggak nangis, tapi tiap napas ada suara, suara fluid. Ternyata dia ketelan fluid. Masih ingat fluid fluid bambu? Nah, kan tahu kan ya, ke zaman kita masih ada tuh kecil-kecil fluid bambu. Ternyata masih ada ya sekarang ya. Nah, itu ketelan tuh, ya. Dan mau tidak mau sama salah satu teman saya, ahli respirologi anak, di bronkoskopi diangkat deh tuh fluidnya. Oke, ya. Slide. Oke, jadi pada prinsipnya menangani anak kejang dan anak tersedak, satu adalah tenang dulu, ya. Kedua, amankan diri kita dulu sebagai penolong, amankan pasien dulu, ya. Baru kita lakukan pertolongan sesuai kemampuan dan kalau tidak ada respon berarti segera bawa ke IGD, ya. Oke, itu preview dari yang kita bicarakan mengenai tersedak dan juga kejang. Eee, saya yakin karena tadi juga pada saat Kahoot banyak benernya ya. Itu, jadi saya yakin udah banyak pengalaman dan juga ilmunya sudah banyak. Yuk kita ngobrol bareng, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diskusikan silahkan. Kalau mau bahasnya fokuskan ke sini dulu, tapi kalau memang ada pertanyaan lain khususnya di bagian, untuk anak tuh 0-18 tahun, boleh ya, tapi diutamakan kejang dan juga tersedak terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar tersedak dan kejang ya. Jadi apabila tadi mungkin dari pemaparan materi masih ada yang bingung, masih ada yang ingin dipertanyakan, mungkin boleh nanti saya akan datang ke tempat Bapak dan Ibu untuk menyampaikan mic-nya. Gitu. Oh ya, silakan. Selamat siang, nama saya Faisal, saya dari Be Bright. Saya mau nanya dok, kebetulan saya pengajar juga anak-anak berkebutuhan khusus autisme. Saya punya murid, dia itu sering sekali melakukan gerakan yang berulang-ulang seperti gini-gini ya, itu ya dok. Nah itu saya konsultasi dengan beberapa teman memang bahwa kalau misalkan dia udah dewasa, itu tidak bisa diberhentikan, itu bisa menyebabkan kejang, apa betul dok? Itu sama satu lagi yang tadi kan untuk memberikan oksigen apakah setelah dimiringin baru dikasih oksigen? Atau pas tadi kan dokter nyontoinnya dari atas gitu. Nah itu doang sih dok, terima kasih. Silakan, dokter. Oke, jadi memang anak autis memang ada gerakan-gerakan involunter. Tapi bisa juga dia mengalami kejang vokal. Nah, itu kita sulit bedakannya tuh. Ya, harus melalui pemeriksaan lanjutan yaitu elektroensefalografi. Terus yang kedua adalah untuk kejang vokal memang punya resiko terjadi kejang menyeluruh. Ya. Jadi kejang tuh bisa vokal, bisa menyeluruh, menyeluruh yang kita sering lihat tuh, ya. Nah,
Alangkah baiknya jika memang di sekolah ya disiapkan diazepam sesuai beberapa berat badan sama oksigen. Itu alangkah baiknya. Saya sarankan. Dan jangan salah Bapak Ibu, dulu kejang apapun mau cuman begini doang, gini-gini gitu ya. Itu sampai yang kejang heboh sampai dia nggak sadar, itu diobati. Tapi sekarang pendekatan kejang, kalau kejang menyeluruh sampai dia tidak sadar, pasti diobati. Ya, tapi kalau untuk vokal tergantung dari anak tersebut dan orang tuanya. Kenapa? Ah dok, dia cuma sedetik doang dok, sekali gini-gini. Habis itu enggak usah diobati nih dok. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau sekali diobati, tolong patuh minimal 2 tahun. Ya, karena ibarat kata tuh kalau kejang otaknya agak koslet tuh. Kita tenangin, kayak kan kita tekan gitu ya. Kalau kita langsung lepas, wah loncat tinggi kan. Tapi kalau pelan-pelan, nggak loncat kan? Nah sama prinsip obatnya kita. Ya, tapi kalau kejangnya menyeluruh, tolong harus diobati secara tuntas. Ya. Hmm. Mm-mm. Ah. Mm-mm. Tik itu baru mulai ada gitu. Nah, Dan itu tiknya itu lebih sering. nah, berarti mulai mengganggu. Nah, kalau memang mulai mengganggu, harus ditanyakan kepada dokternya. Dan juga sama mungkin ke orang Hmm. tuanya juga dosisnya itu gampang banget diganti sama orang tua. Itu kan sebenarnya nggak boleh Nggak ya boleh, walaupun jangan kayak tuh. gitu. Kalau obat-obatan psikotropika, Yes. obat-obatan untuk kejang, itu jangan diganti sesuai mau kita. Harus sesuai arahan dokter. Ya, dan juga ingat juga, anak nih nggak kayak kita. Kalau kita kan berat badannya segini-segini aja ya, nggak naik turun secara drastis kan. Kalau anak itu naik turunnya bisa berbeda dan dosis bisa jadi akhirnya kalau kita kan dosisnya per kilogram berat badan, misal anak ukuran segini, saya kasih dosis 100. Dia besar, urusan segini, saya kasih 100, udah nggak mempan. Karena dia sudah berat badannya lebih besar. Jadi ingat ya, kalau misalnya minum obat-obatan kejang, harus dikonsultasikan dan harus didiskusikan dan harus sesuai berat badan. Jangan semena-mena. Dan itu prinsipnya juga sebenarnya selain obat kejang, semua obat yang tulisannya obat keras atau logonya merah, ya itu logonya biru, tolong diskusikan dengan dokter. Jangan dibeli dan digunakan secara serampangan, hati-hati. Kalau hijau terserah, silahkan ya, tapi tetap ikuti arahan dari pabriknya. Nah, tadi yang kedua mengenai, oh iya, kalau memang dia tersedak setelah dibersihkan ataupun dia kejang, ya kita kalau memang kita kita lihat ya, kalau tersedak dia kan tidak kejang ya. Nah, kita boleh posisikan kepala sedikit mengadah. Baru kita berikan oksigen. Ya. Oke. Jadi sedikit mengadahkan. Ini saya datar ya. Ini karena nggak ada meja ya. Ya. Nah, terus baru disemprot. Tapi kalau memang dia kejang, ya kita posisikan miring. Kenapa miring? Karena pada saat kejang, air liur biasanya jadi banyak. Terus supaya dia bisa mengalir keluar. Ya. Tapi lihat-lihat juga ya, jangan pas kita udah enak kasih oksigen aja gitu ya. Ini yang paling penting banget ya. Lihat juga, jangan sampai nanti liur udah banyak di sini, air udah banyak, ya sama aja bohong gitu. Ya. Jadi tolong tetap dilihat ya. Dan alangkah baiknya sebenarnya mungkin dari teman-teman SSMS bisa ngadain pelatihan juga kan ya untuk first aid training di sekolah ataupun di perusahaan ya yang memerlukan untuk first aid training. Itu penting banget. Makanya kalau di luar negeri alhamdulillah gitu ya, ada cerita anak SD kelas 3 nolongin nih gara-gara serangan jantung. Kenapa? Karena udah pelatihan dari kecil. Nah, SMS mungkin bisa bantu nih untuk melakukan pelatihan di kantor, di sekolah, mom and dad sekalian. Ya, mudah-mudahan membantu. Terima kasih dokter. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, mungkin ada lagi Mam and Dad yang ingin menanyakan? Oke.
Dipersilakan ya untuk mempersiapkan pertanyaannya. Terima kasih, Dok, udah mau izin bertanya. Jadi, kebetulan saya juga punya murid, dia riwayatnya, kejang, tapi itu dari kecil. Sekarang usianya udah 8 tahun. Dari cerita orang tuanya, itu salah satunya karena dokternya salah ngasih obat waktu itu. Jadi tapi dalam bertahun dia minum obat kejangnya, harusnya nggak usah kata dia. Terus kondisi anaknya sekarang dia kalau, terkejut langsung kejang. Atau misalnya kalau lagi belajar, eee, sulit sedikit aja dia langsung kayak kelihatan panik dikit terus langsung bisa, kejang-kejang dikit gitu. Terus, kalau dari orang tuanya bilang gini, "Coba tarik nafasnya dulu, kendaliin sendiri," kayak gitu-gitu kan. Nah ketika dia bisa lebih aware sama diri dia, bisa tuh lebih ngontrol untuk yang kayak gitu. Apakah misalnya memang bisa di-treatment, agar dia tidak kejang berkelanjutan dengan meningkatin awareness dia kayak gitu atau gimana untuk ke depannya? Karena dia masih di usia 8 tahun juga saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ada pernah dengar, cerita dari teman saya, dia punya orang tua, stroke, terus dia, kesadarannya itu udah turun banget tapi rawat jalan. Jadi, waktu itu dia ngasih makan orang tuanya nih, posisinya duduk nih udah ngikutin saran dokter untuk 90 derajat, tapi kesadaran orang tuanya nih sedikit gitu. Nah yang saya mau tanyain itu, eee, apa akhirnya dia meninggal orang tuanya karena, ada indikasi silent aspirasi. Nah yang mau saya tanyain, untuk durasi aspirasi tadi dan silent aspirasi itu, bagaimana dan berapa lama? Gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, ini gurunya peduli sekali sama anak muridnya, mantap. Ya, ya memang kan guru adalah orang tua, dokter, perawat di sekolah. Nah, kan susah jadi guru memang. Ya, nah untuk anak yang memang sudah terdiagnosa epilepsi, itu alangkah baiknya harus diobati rutin minimal 2 tahun, nanti obatnya diturunkan perlahan. Ya, nah, kalau dengan cerita seperti itu, berarti epilepsinya tidak terkontrol, ya. Nanti perhatiin deh, kalau misalnya dia makin sering, ya, kejadiannya, tolong bilang lagi sama orang tuanya, "Bu, konsul lagi Bu sama dokter spesialis anak, sub neurologi anak." Itu penting banget dievaluasi, karena kalau dengan ceritanya dia sampai kejang, heboh ya, sampai tidak sadar berarti ya kejangnya. Nah itu kan berarti kejang umum. Ya, Nah itu ada durasinya berapa? nah, Kayak 1 menit, 2 menit, habis itu bisa ya. sampai Nah kayak kalau gitu. dia sudah sampai kejang umum, alangkah baiknya segera dievaluasi lagi, segera diobati. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa paradigma pengobatan epilepsi tidak seperti dulu yang ekstrim. Sekarang kalau cuma gitu doang, tapi dia nggak mengganggu, ya dianggap tidak mengganggu hidup dia, nggak akan diobati. Tapi kalau dia sudah sampai general seluruh tubuh, sampai dia tidak sadar, tolong ingatkan kembali untuk dievaluasi dan diobati. Itu penting banget karena epilepsi nggak diobatin, bukannya makin sembuh. Makin otaknya rusak, makin otaknya konslet, makin berat. Bukan hanya berat untuk epilepsi ya, tapi fungsi otaknya. Dan ingat, anak-anak yang menderita epilepsi itu ada faktor pencetusnya. Kesal bisa, terlalu bahagia bisa, dia kaget, dia tarik nafas terlalu dalam bisa, kecapean bisa. Terus makanya kalau ada teman-teman yang atau mom and dad seneng nonton TV ataupun main games gitu, ada kan beberapa games ada yang terlalu ada flash itu juga bisa menjatuhkan. Ya, itu kita ngomong epilepsi. Tapi ada kejang lain, yaitu kejang demam. Dan ini paling sering untuk anak di bawah 5 tahun. Ya, kalau ada riwayat anak dengan kejang demam, pastikan satu, kalau demam di atas 38, berikan paracetamol. Kedua, kan kita harus atasin demamnya dong.
Kedua, manfaatkan tubuh anak sebagai media pemindah panas. Gimana caranya? Telanjangin anaknya. Lap seluruh tubuh, guyur atau rendam. Saat suhunya turun baru dikeringkan. Ya. Dan yang ketiga, kalau anaknya di bawah 20 kilo masih bisa kontak kulit anak dengan kulit orang dewasa. Kulit ketemu kulit tidak boleh ada penghalang, yang nggak ketemu kulit harus tutup kain tipis. Bagaimana dengan diazepam? Saran saya, oksigen dan diazepam pada anak yang memiliki riwayat kejang sebelumnya disiapkan sesuai dengan berat badan, begitu pula paracetamol lewat dubur kalau memang kejangnya disebabkan kejang demam. Ya, dan juga tentunya oksigen. Tapi untuk dua obat yang tadi saya sebutkan pertama, paracetamol bisa beli bebas, diazepam harus ada resep dari dokter. Ya. Nah, selain itu tanyakan sama dokternya kejang demam nih sebenarnya saya tambahkan lagi ada dua, kejang demam simple ya, sama kompleks. Nah, kalau kompleks ini butuh diberikan diazepam dosis rendah setiap dia kejang. Nah, tapi itu harus ditanya sama dokter ya. Nggak boleh, udah deh beli aja tuh, bisa beli sebelah gitu ya. Jangan, ya. Jadi kalau kata dokternya perlu, ya berikan. Kalau nggak usah. Nah, terus yang kedua, benar. Untuk orang-orang stroke, CP, ya. Tadi kan saya syarat kalau secara umum anak, syarat kita mulai makan ataupun kita akan memberikan makan, kepalanya harus tegak saat didudukan. Karena pada saat kepala dia tegak saat didudukan, dia dapat mengkoordinasi dengan baik, berhenti napas, mengunyah dan menelan. Ya, tapi pada beberapa anak CP, ya kerusakan otak karena tumor atau stroke itu kadang-kadang kuat sininya, tapi otot-otot di dalamnya dipersarafi oleh saraf-saraf kranialis tidak berfungsi dengan baik. Ya, nah alangkah baiknya kalau ada kerabat yang memiliki masalah di dalam otak, minta dinilai fungsi menelannya. Ya, kalau fungsi menelannya tidak baik, mendingan jangan menggunakan lewat mulut, ya. Bisa pelan-pelan dia masuk ke paru-paru, tergantung dari besarnya. Kalau gede gitu ya, ya langsung plus, langsung meninggal, ya. Kalau dia sedikit-sedikit, ya dia akan masuk sedikit-sedikit. Makanan kan nggak ada yang steril, ya kan? Ujung-ujungnya dia menginfeksi paru-paru. Di mana sebelnya nih kalau anak-anak yang CP atau ada kelainan otak biasanya kondisinya imunnya rendah, termasuk stroke, ya kan? Jadi infeksi sedikit pun bisa menjadi berat. Ya, saya nggak bisa menjawab itu berapa lamanya bisa dia kalau dia banyak cepat, tapi kalau dia sedikit bisa perlahan-lahan bahkan sampai dia infeksi. Bahkan sebenarnya kalau dibaca di negara di salah satu negara di India kalau nggak salah saya pernah baca itu ada tuh dikasih minum susu terus sampai meninggal. Sampai sekarang orang kesehatannya nggak bisa itu karena itu bagian dari kebudayaannya. Ya tapi itu intinya itu aspirasi sih. Nah, terus yang paling penting sekali lagi menilai fungsi menelan. Itu bisa dilakukan oleh dokter THT, oleh dokter respirologi, sama dokter rehab medik. Ya, kalau memang dinilai nih, ini anak ibunya nggak bisa nih atau anaknya untuk menelan. Ada dua cara, kita bisa menggunakan selang dari hidung ke lambung, atau sekarang ada yang lebih lagi, langsung ke lambung, dibuat lubang di sini. Dulu harus operasi, kalau sekarang nggak cukup pakai endoskopi. Kita dibuatkan di sini. Seperti tadi anak boleh dilihat yang gambar anak tersedak, yang tersedak itu lanjut. Yang kita sebut dengan, nah itu gastrotomi. Ini yang nomor 2, ya. Dan itu itu jauh lebih nyaman dibandingkan pakai NGT sebenarnya. Ya, kesannya menakutkan ya, karena kita nggak biasa melihat saja sebenarnya. Oke. Ada lagi pertanyaan atau ada yang kurang? Oke. Mam and Dad sekalian, ada lagi? Mungkin satu lagi ya dokter. Oke, satu untuk boleh. menutup diskusi kita pada hari ini. Kita lanjut kahut ya. Oh aduh. Ya dong, yang kedua. Boleh. Kita lihat Sip. ya. Oke, mungkin belum ada kali ya. Kita boleh langsung kahut dulu Oke, kali boleh ya. kahut. Oke, boleh dinyalakan kahutnya. Oke. Om Dimas. Kalau nanti pertanyaan mau chat saya silahkan, mau kontak Instagram saya silahkan, mau email silahkan.
Ya, asalkan bahasa mengenai anak ya. Jangan bahas mengenai dewasa ya. Di luar kasus ini juga boleh, silakan. Oke, sambil menunggu mungkin boleh difoto untuk kontaknya dokter Apres gitu ya. Siapa tahu setelah ini ada yang ingin berkonsultasi untuk anak atau mungkin sepupu, cucu gitu. Dipersilakan. Atau siapa tahu mungkin mau ketemu sama dokter Apres. Nah, dokter Apres sekali lagi berpraktiknya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Ya. Oke, anak Jafar demam saat dilakukan kontak kulit dengan ayahnya dikatakan kejang bila bergerak saat dipegang. Berulang namun diam saat dipegang. Menggerakkan kanan sambil mengepal makanan. Bergerak berulang sambil menangis. Yang mana yang benar? Kayak cepet-cepet nih, berarti udah, waduh ya oke. Sip, betul ya, yang nomor 1 ya. Jadi kalau misalnya anak bergerak, kita pegang diam, anaknya tetap sadar, itu berarti bukan kejang. Tapi kalau dia tetap melawan, itu berarti kejang. Slide. Wah, kita lanjut. Waduh, Buni Ketut kembali nomor 2. Ya aduh, ayo jangan. Sama ya. Oke, saat anak kejang segera masukkan sendok ke mulut untuk mencegah lidah putus. Benar atau salah? Wah cepet nih ya, mantep nih. Oke, salah ya. Oke, kok ada nomor masih ada yang benar nih. Jangan ya, jangan, tolong ya. Jangan masukkan sendok ya. Sendoknya dipegang aja buat makan nanti habis dia sadar ya. Oke, dan lidahnya tidak akan putus ya. Oke, lanjut. Jika anak kejang yang dapat dilakukan. Miring kanan atau kiri, ikat sekencang-kencangnya, berikan kopi pahit ke mulutnya, biarkan di dalam air. Oke, miringkan kiri atau kanan ya. Tidak perlu dicegah ya. Tapi kalau misal dia sampai membentur-benturkan kepalanya, misalnya kejangnya gitu ya, pastikan ada alas yang lunak di bagian bawah dari pasien ya. Lalu udah gitu berikan kopi pahit ke dalam mulutnya, tidak perlu ya. Lalu biarkan anak dalam air. Jadi kalau kejang nih hati-hati, terutama anak-anak dengan epilepsi, anak-anak dengan riwayat kejang sebelumnya yang bermain di air. Jadi nggak boleh sendirian ya, harus ditemenin. Oke? Lanjut. Waduh, memang. Nomor 1 kembali, lanjut. Benar atau salah, anak penderita epilepsi yang kejang lebih dari 6 menit perlu segera dibawa ke rumah sakit. Iya, oke. Jadi perlu ya, lebih dari 5 menit kejang aja harus ke rumah sakit. Apalagi dia kejang di dalam air. Dia punya kemungkinan terjadi aspirasi dari air dan air tidak ada yang steril. Air tidak steril, ujung-ujungnya mungkin dia mati bukan karena kejangnya, tetapi dia mati karena aspirasi atau tersedak dengan air yang kotor dan infeksi paru-paru. Ya, jadi harus dievaluasi dan dibawa ke rumah sakit. Lanjut, oke. Zat di bawah ini yang aman masuk saluran nafas. Wah, itu udah alhamdulillah benar semua ya. Oke, jadi mau air, mau cincin emas, mau bubur bayi itu nggak boleh ya. Jadi ingat Bapak dan Ibu sekalian, khususnya untuk pemberian makan pada bayi, kita dapat memberikan makan usia 4-6 bulan dengan syarat dan kondisi tertentu ya. Dan itu harus dievaluasi oleh tim medis. Salah satu syarat yang dapat kita pastikan adalah kepala tegak pada saat didudukan 90 derajat. Jika memang kepalanya tidak tegak, jangan diberikan MPASI. Oke, lanjut. Oke, wah menang. Benar terus itu berarti ya. Lanjut. Benar atau salah, apakah ini sesuai dengan gejala tersedak? Ini sebenarnya bukan bayi ya, anak atau dewasa ya. Iya nggak sih? Setuju nggak? Kepala, wajah biru ya, lalu memegang lehernya ya. Oke, benar ya. Tapi kalau bayi jangan ngarap kayak gitu ya.
Oke? Oke, siapakah pemenang saat ini? Ibu Suminar, Bapak Kevin, dan yang pertama siapa? Deng. Ibu Sonia. Oke, nanti dari panitia akan memberikan kejutan untuk 3 orang ini dan 3 orang yang depan kali ya. Waduh, gimana nih panitia? Oke, sip. Pokoknya semua diberikan haknya kepada Pak Zia. Terima kasih atas kehadiran Mom and Dad sekalian. Kalau memang ada mau diskusi mengenai anak, ya silahkan kontak WA saya ataupun email ataupun ke rumah sakit ya. Dan juga kalau dan jangan lupa untuk selain kejang dan juga tersedak ini, saya titip 3C pada anak Mom and Dad, yaitu kecukupan nutrisi, pencegahan infeksi dan imunisasi, dan yang paling penting yang ketiga adalah stimulasi. Karena anak dengan nutrisi yang cukup tanpa stimulasi tidak ada gunanya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.